Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kali ini berjumpa lagi bersama saya membahas tentang seputar keagamaan. Kali ini kita mengangkat sebuah tema yang tema itu menurut saya sangat penting, yaitu temanya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kenapa saya angkat tema ini? Karena betapa banyak orang-orang yang belum meyakini sepenuhnya bahwa agama Islam adalah agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibatnya ketika orang Islam itu sendiri tidak meyakini Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia tidak meyakini sama sekali misalnya atau meyakini sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka orang tersebut mendapat siksaan, mendapat azab yang pedih sekali. Nah, kan sayang disayang itu. Kita sudah beragama Islam, ternyata kita masih simpang siur, masih meragukan tentang agama Islam itu sendiri. Nah, kembali kita kepada rujukan yang sangat sahih, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci kita, agama Islam. Di sini diterangkan di dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Jadi mereka membenci agama Islam itu hanyalah dasarnya, yaitu dengan kedengkian. Dasarnya tidak lain tidak bukan, yaitu dengan kedengkian, hasad semata. Bukan karena kebenaran agamanya, kebenaran keyakinannya, dan bukan karena kekurangan dari ajaran Islam itu sendiri, karena memang semata-mata kedengkiannya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maksud kafir di sini ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Nah, di sini secara umum barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ya, entah itu 2 ayat, entah 3 ayat, entah 1 huruf, 2 huruf, yang ingkar terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Orang yang seperti itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya. Boleh jadi di dunia ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun tidak dapat di dunia, nanti di akhirat pasti Allah berikan azab. Nah, itu siksaan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah atau mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Imran dikatakan, ya, ayat yang ke-85, wa yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, mencari agama selain agama Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi mencari agama, mencari peraturan selain agama Islam, maka nantinya di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kita tahu begini, kita tahu bahwa agama itu merupakan aturan-aturan yang kemudian aturan itu berefek pada kehidupan manusia. Nah, baik kehidupan manusia di dunia maupun kehidupan manusia di akhirat nanti. Ketika seseorang tidak mempercayai agama, satu agama pun, maka kehidupannya tidak teratur, maka kehidupannya tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur kehidupannya. Nah,
Ketika agama itu salah, maka kehidupan di dunia juga ikut salah. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan agama yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, ikutilah agama Islam. Artinya kalau sudah diridhoi bahwa agama Islam adalah sebagai panutan, ketika kita mengamalkan agama Islam, maka agama Islam itu akan menuntun kehidupan kita di dunia dan di akhirat dengan sebaik-baik penghidupan kita. Nah, itu. Banyak orang yang beragama Islam tapi kenapa akhlaknya tidak mencerminkan agama Islam, itu beda lagi. Beda lagi, artinya dia tidak mengamalkan agamanya. Nah, dan juga bukan agama Islam saja, banyak agama-agama lain yang mereka yakin terhadap agama tertentu, kemudian mereka tidak mengamalkan agamanya, sama saja posisinya seperti orang yang beragama Islam tapi tidak mengamalkan Islam, seperti itu. Jadi jangan salahkan agama Islamnya. Kadang-kadang kita begini, penganut agama Islam misalnya berbuat salah, berbuat satu keteledoran, membuat satu kesalahan. Nah, tahu-tahu yang disalahkan bukan orangnya, bukan oknumnya, tetapi agama yang disalahin. Ini tidak benar. Kalau orang melakukan kesalahan, jangan agama yang disalahkan, tetapi salahlah orangnya. Kenapa? Karena mungkin dia belum bisa mengamalkan ajaran agamanya dengan sempurna. Begitu. Jadi bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi orang yang tidak menerima Islam sebagai agamanya, itulah nanti orang yang paling rugi. Kemudian juga di dalam surah Al-Hajj ayat 78 dikatakan, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Jadi Allah tidak menjadikan kesulitan dalam beragama. Jadi artinya tidak ada yang sulit dalam agama Islam. Kok kenapa kita merasa sulit mengamalkan agama Islam? Sholat malas, zakat tidak mau, kemudian puasa juga malas. Itu bukan agama yang salah, tapi kitanya yang malas. Iman kita yang belum sempurna, iman kita yang belum kuat. Ketika iman seorang kuat, maka apapun aturan agama tetap dilakoninya, tetap ditunaikannya dengan senang hati, ya begitu. Nah, kemudian selanjutnya, ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamakan kamu orang-orang Muslim. Jadi kita dituntun untuk mengikuti agama nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, dan juga Allah telah menamakan kamu orang Muslim. Jadi kita memang betul-betul Muslim. Kenapa? Karena Allah yang menamakan kita Muslim, bukan orang lain. Bukan manusia yang menamakan kita Muslim, tetapi Allah sendiri yang mengaku, yang menamakan pemeluk agama Islam itu Muslim. Nah, sejak kapan? Sejak dahulu. Dan begitu pula dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegaklah kalah salat, tunaikan zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, gitu. Nah, ayat ini mengisyaratkan bagi kita, menunjukkan bagi kita bahwa agama nabi terdahulu juga beragama Islam. Jadi bukan kita saja yang beragama Islam, nabi-nabi terdahulu juga beragama Islam seperti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, begitu. Jadi intinya, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, bahwa mari kita meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang betul-betul diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama itu diakui sebagai agama yang diridhoi oleh Tuhannya sendiri, maka penganutnya pun ikut diridhoi oleh Sang Penciptanya, begitu. Kaum muslimin
dimanapun Anda berada. Semoga ini bermanfaat dan menambah keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Jangan kita simpang siur, jangan kita merasa ragu terhadap agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Banyak kesalahan penganut agama, jangan disalahkan agamanya. Salahlah orang yang mengamalkan agamanya. Ya. Kalau memanglah agama Islam ini agama yang tidak benar misalkan, ya, dikatakanlah agama yang tidak benar, kok kenapa banyak orang-orang yang bagus akhlaknya, toleransinya bagus, akhlaknya bagus, sifatnya bagus, sosialnya bagus, kok kenapa seperti itu? Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling baik. Nah, gitu. Jadi semoga bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.